Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello everyone, welcome back. Today I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐！ No, I won't do it. But everyone is. I don't care, it's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiaohen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak, bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya, dan Xiaoen makan tanpa komentar, tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak.
Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaowen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaowen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, Ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事儿，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello, everyone. Welcome back. Today, I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care. It's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya,
Second Master adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia. Biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiaohen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak. Bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya, dan Xiaoen makan tanpa komentar, tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaoen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaoen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu, ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana,
lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. Ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello, everyone. Welcome back. Today, I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care. It's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiahen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak, bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak,
seperti kebiasaannya. Dan Xiaowen makan tanpa komentar, tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaowen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaowen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, Ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello, everyone. Welcome back. Today, I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care. It's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang,
bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master, adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiaohen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak, bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya, dan Xiaoen makan tanpa komentar, tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaoen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaoen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu, ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan,
dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. Ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals, work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello, everyone. Welcome back. Today, I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care. It's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiahen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan,
Tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak. Bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya. Dan Xiaowen makan tanpa komentar. Tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaowen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaowen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. Ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello everyone, welcome back. Today I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care, it's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik
masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master, adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiaohen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak, bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya, dan Xiaoen makan tanpa komentar, tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaoen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok,
katanya pelan. Xiaowen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu, ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. Ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello, everyone. Welcome back. Today, I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care. It's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master, adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiaohen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi
Setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak, bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya, dan Xiaowen makan tanpa komentar, tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaowen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaowen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, Ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello everyone, welcome back. Today I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care, it's not right.
You have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiaohen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak, bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya, dan Xiaowen makan tanpa komentar, tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaowen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan,
cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu... ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaowen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu, ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. Ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello, everyone. Welcome back. Today, I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care. It's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiaohen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya.
Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiao En menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak. Bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya. Dan Xiaowen makan tanpa komentar. Tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaowen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoreng mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaowen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu, ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, Ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals.
Work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello, everyone. Welcome back. Today, I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care. It's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiaohen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak, bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya, dan Xiaoen makan tanpa komentar, tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaoen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang
lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoreng mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaowen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu, ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. Ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello, everyone. Welcome back. Today, I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care. It's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup
untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiaohen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak. Bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya. Dan Xiaohen makan tanpa komentar. Tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaoen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaoen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, Ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it.
We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals, work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello everyone, welcome back. Today I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care, it's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master, adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiaohen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak, bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya, dan Xiaoen makan tanpa komentar, tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam,
Setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaowen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaowen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, Ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals, work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello, everyone. Welcome back. Today, I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care. It's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja.
Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia. Biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum. Bekerja lebih keras. Mengambil pekerjaan sambilan. Menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Syahen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak. Bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut. Berbicara seperlunya dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya. Dan Xiaoen makan tanpa komentar. Tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaoen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaoen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu, ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, Ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen,
We need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello, everyone. Welcome back. Today, I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care. It's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master adalah pria yang pernah ia selamatkan, dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia, biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Xiaohen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak, bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya, dan Xiaoen makan tanpa komentar, tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil,
rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaowen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoreng mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaowen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu, ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, Ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. ia tersenyum pahit dan melangkah pergi. Listen, we need to be very careful from now on. Everything depends on our next move. I remember that moment. It was so special. 你还好吗？我没事，别担心，有我在。谢谢你。 I won't back down from this. I know what I have to do, and I will fight for it. We must remain vigilant. The challenges ahead are great, but together we can overcome them. I had such a great time. It was amazing. I can't wait to do it again. I can't believe this is happening. We must focus on our goals and work hard every day to achieve them. I believe in you. Hello, everyone. Welcome back. Today, I have something special to share with you. I think you're going to love it. 你今天真漂亮，谢谢，你也很精神。新年快乐！新年快乐! No, I won't do it. But everyone is. I don't care. It's not right. I'll have to listen to me. I'm listening. What I'm about to say changes everything. Cutang berdiri di koridor rumah sakit dengan tangan mengepal. Bau antiseptik masih sama seperti di kehidupannya yang lalu. Dan itu membuat dadanya sesak. Ia ingat jelas bagaimana semuanya bermula di masa lalu. Niat baik yang berubah menjadi rantai. Rasa terima kasih yang menjelma menjadi penjara. Di kehidupan ini, ia bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja sebagai perawat, dan menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakaknya, namun takdir seolah memiliki selera humor yang kejam. Pria itu kembali muncul dalam hidupnya. Dengan tatapan dingin yang sama, aura dewasa yang membuat orang lain otomatis menyingkir. Xiao, atau seperti semua orang memanggilnya, Second Master, adalah pria yang pernah ia selamatkan
dan juga pria yang di kehidupan sebelumnya menghancurkan hidupnya dengan obsesi yang tak sehat. Di kehidupan ini, Cutang berusaha menghindar, menyembunyikan identitas, bahkan memanipulasi bukti demi menjauh darinya. Ia yakin selama mereka tidak terlalu dekat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Kakaknya jatuh sakit. Diagnosis itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Leukemia. Biaya pengobatan yang mustahil untuk seorang perawat dengan gaji pas-pasan. Cutang tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya tersenyum, bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan sambilan, menjual barang-barang berharga yang tersisa. Ia terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan perasaannya sendiri. Dan di saat itulah, Shahen kembali berdiri tepat di hadapannya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai penindas, melainkan sebagai seorang pria yang menawarkan sebuah kesepakatan. 2 minggu, hubungan pura-pura 2 juta yuan, sebagai imbalan uang yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Cutang tahu ini berbahaya. Setiap instingnya berteriak untuk lari. Trauma masa lalu masih membekas seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Namun ketika ia memikirkan kakaknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, ia menggigit bibir dan mengangguk. Aku setuju, katanya pelan, tapi suaranya tegas. Tapi setelah 14 hari semuanya selesai, Xiaoen menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan yang dalam di matanya. Aku tidak pernah berniat menahanmu, jawabnya dingin. Perjanjian tetap perjanjian. Mereka mulai hidup bersama. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada kata-kata manis. Rumah itu sunyi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Xiaohen menjaga jarak. Bahkan lebih dingin dari yang Cutang bayangkan. Ia pulang larut, berbicara seperlunya, dan selalu memastikan Cutang merasa aman. Justru sikap itulah yang membuat Cutang bingung. Pria ini berbeda. Malam-malam berlalu dengan canggung. Cutang memasak seperti kebiasaannya, dan Xiaoen makan tanpa komentar, tapi selalu menghabiskan semuanya. Kadang tanpa sadar, ia meninggalkan segelas air hangat di meja saat Cutang pulang kelelahan. Hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tapi konsisten. Perlahan dinding di hati Cutang mulai retak. Ia melihat sisi lain Xiaoren, luka masa kecil, rasa ditinggalkan, ketakutan akan kehilangan. Ia menyadari bahwa dinginnya bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa melukai. Trauma membuatnya kaku. Obsesinya dulu lahir dari ketakutan yang tak pernah ia akui. Suatu malam, setelah panggilan dari rumah sakit yang memastikan operasi kakaknya akan berjalan sesuai rencana, Cutang akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Xiaoen tidak memeluknya. Ia hanya duduk di dekatnya. Cukup dekat untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Cukup jauh untuk tidak memaksa. Kamu tidak berhutang apapun padaku, katanya pelan. Aku tahu, kamu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Kata-kata itu menghantam hati Cutang lebih keras dari ancaman manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan milik hari-hari berlalu. 14 hari terasa terlalu singkat dan terlalu panjang sekaligus. Cutang mulai tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki Xiaoren. Xiaoren mulai pulang lebih awal. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, cuaca, kenangan masa kecil tanpa menyadari bahwa perlahan mereka sedang membangun sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Cutang merasa kosong. Uang itu ada. Operasi kakaknya dijadwalkan. Secara logika semuanya berakhir dengan baik. Namun hatinya terasa berat. Aku akan pergi besok, katanya pelan. Xiaoen mengangguk. Aku tahu, tidak ada drama, tidak ada janji. Tapi di mata pria itu, ada sesuatu yang belum pernah Cutang lihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan yang diiringi dengan penerimaan. Ia sadar, cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia tumbuh pelan-pelan di antara luka, kesepakatan, dan keheningan. Cutang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin lari. Dan mungkin tanpa paksaan, tanpa sangkar, cinta itu akhirnya bisa tumbuh dengan cara yang benar. Keesokan paginya, Cutang benar-benar pergi seperti yang ia katakan. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu meninggalkan kunci di meja. Rumah itu kembali sunyi.
lebih sunyi dari sebelumnya. Saat pintu tertutup, ia berhenti sejenak di koridor, menahan napas, seolah berharap ada seseorang yang memanggil namanya. Tidak ada. Ia tersenyum pahit dan melangkah pergi.